Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang anggota BRIMOB di Maluku Tengah tewas ditembak oknum TNI. Belum diketahui pasti motif dibalik penembakan. Personil BRIMOB Yon B, pelopor Sat BRIMOB Polda Maluku, Baraka Ferry, tewas dengan luka tembak di bagian dada kiri. Selain Ferry, salah satu teman di kesatuannya ikut ditembak di bagian dada kanan dan kini masih menjalani perawatan medis. Insiden penembakan terjadi di Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Istri mendiang. Sementara korban Prada Raju menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kepala Penerangan Kodam, Kolonel ARH Adi Prayogo Khairul Fajar membenarkan adanya penembakan yang dilakukan Praturian sehingga menyebabkan satu anggota TNI dan satu orang anggota polisi tertembak. Jadi penembakan yang mengakibatkan dua korban, satu anggota TNI dan satu anggota polisi, dan pelaku saat ini sudah ada di Subdenpom Masohi, sudah ditangani di sana dan kondisi depresi akut. Dari Maluku Tengah, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Tim Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor kucing yang tertancap busur di bagian lehernya. Kucing langsung dibawa ke puskeswan untuk menjalani tindakan bedah. Diduga kucing terkena anak panah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tim Rescue Damkar Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi seekor kucing yang terkena anak panah busur di bagian leher. Tadi dia lari, kebetulan pas lari terakhir dia masuk di salah satu gudang. Kebetulan gudangnya juga cuma satu pintu, makanya akses untuk penangkapannya lebih cepat lagi. Kami menggunakan kain, mencoba memberi ketenangan terhadap kucingnya supaya tidak terlalu sakit ketika kami tangkap. Usai dievakuasi, kucing langsung dibawa ke Puskeswan Kota Makassar untuk menjalani anestesi dan tindakan bedah. Busur tertancap sedalam 4 cm. Diduga busur tersebut sudah beberapa hari tertancap di leher kucing. Dia butuh waktu kurang lebih 2 jam. Iya, karena ototnya sobek, terpaksa dokter Richard satukan ototnya yang sobek, dijahit dalam dengan dijahit di luar. Diduga kucing tersebut terkena anak panah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kucing masih berada di puskeswan untuk pemulihan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya menjadi tuan rumah presidensi G20, Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam ajang World Conference on Creative Economy 2022 atau Konferensi Internasional Ekonomi Kreatif. Konferensi ini nantinya juga akan digelar di Bali pada Oktober 2022 mendatang. World Conference on Creative Economy atau Konferensi Internasional Ekonomi Kreatif yang akan digelar di Bali pada 22 Oktober mendatang akan membawa misi pemulihan ekonomi global lewat sektor ekonomi kreatif. Mrs. Angela Tanusudibyo, would you please? Womenparekraf Angela Tanusudibyo dalam acara Connectivity 2022 yang digelar secara daring berharap ajang ini dapat mendukung pengembangan industri ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi. Ladies and gentlemen, the Ministry of Tourism and Creative Economy of Indonesia is fully committed to supporting the development of the creative economy industry as a pillar in the economy. Angela yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini meminta kepada seluruh pelaku UMKM untuk terus bertransformasi ke dunia digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi kreatif di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Bangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat dengan Kampung Pancasila. Pembentukan Kampung Pancasila merupakan inisiasi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Semakin menurunnya nilai Pancasila karena tergerus kemajuan zaman membuat pimpinan TNI Angkatan Darat menginisiasi pembentukan Kampung Pancasila di seluruh tanah air. Di Karimun, Kepulauan Riau, Kampung Pancasila dibentuk di Kelurahan Tanjung Balai. Pembentukan Kampung Pancasila adalah inisiasi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
satu kabupaten mempunyai percontohan kampung Pancasila, sehingga dalam kampung itu diharapkan nilai-nilai Pancasila yang dianggap sudah luntur ini ditimbulkan kembali dalam suatu kegiatan-kegiatan. Pembentukan Kampung Pancasila diyakini bisa mempererat seluruh komponen bangsa agar terwujudnya kehidupan yang lebih harmonis meskipun ada perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemindahan ibu kota negara baru ke Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur menjadi perhatian Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN pun mengaku telah menyiapkan konsep Smart City untuk keamanan IKN. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah menyiapkan sistem keamanan cyber di ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Sejumlah pelatihan sumber daya pun sudah dilakukan secara aktif di gedung BSSN. Salah satu strategi yang disiapkan oleh BSSN adalah mengusung konsep Smart City. Sebuah konsep yang diinisiasi untuk menjaga sistem keamanan negara seperti bandara, pusat perbelanjaan hingga pembangkit listrik. BSSN berkomitmen mempersiapkan sistem keamanan yang canggih dan terintegrasi. Mengetahui ibu kota negara yang baru ini kan akan berupa sebuah smart city ya, yang padat dengan digitalisasi. Nah, untuk itulah kita menyiapkan sumber daya manusianya seperti tadi teman-teman media sudah lihat apa yang kita siapkan untuk ke sana. Selain itu, dalam media touring yang diadakan di gedung BSSN, Hinsa turut menunjukkan simulator kota cerdas dengan proses pendeteksi hacker yang kerap mencuri data-data instansi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Gilang Ramadan, iNews melaporkan.